Hei kamu, iya kamu, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Meow. Halo teman-teman yang masih hidup yang jauh di sana, kembali lagi bersama gue di podcast Isekai. Di podcast hari ini sangat istimewa karena hari ini kita kedatangan tamu yang juga tak kalah istimewa. Yap, betul, tamu kita hari ini masih seorang pejabat, tapi pejabat kali ini nggak bikin kalian emosi karena beliau adalah kesayangan kalian, tapi musuh bagi pejabat yang lain. Mungkin nggak usah lama-lama, langsung saja kita panggil. Ini dia, silakan masuk. Hei, saya udah di sini. Wah, udah di sini Pak? Dari kapan Pak? Nggak lihat aku lewat. Dari jam yang Anda tetapkan untuk mengundang saya. Wah, keren, tepat waktu ya Pak. Cepat tanggap untuk melihat situasi di masyarakat itu. Dimulai dari kebiasaan kita yang tidak menganggap sepele apapun itu. Hal sepele pun dapat merugikan orang lain. Andai semua pejabat pemikirannya seperti Bapak. Percuma pemikirannya sama seperti saya. Kalau takut untuk bertindak, yang diperlukan kan tindakan, bukan omong-omong. Banyak yang kena nih sama omongan Bapak. Jangan pengecut kalau mau jadi pejabat. Lihat situasi saya saat ini. Saya disindir sana-sini, sini-sana di depan publik. Dan pada akhirnya apa? Yang tetap didukung oleh rakyat adalah saya. Karena saya bukan pengecut yang banyak omong doang. Rakyat tahu kualitas pemimpin yang mana yang lebih baik dan mana yang hanya. Hanya apa Pak? Saya rasa semua sudah tahu. Tidak perlu diperjelas lagi. Ya Pak, nggak usah diperjelas. Ini aja nggak diperjelas pasti ada yang panas. Panas apa? Panas melihat saya bekerja dengan benar. Waduh, emang ada ya? Sepertinya Anda macam-macam saya ya. Saya tanya Pak, masa nggak boleh? Namanya juga podcast. Bapak kan orangnya suka menganggapi masyarakat kecil seperti saya ini. Jadi begini, semua pasti sudah tahu, termasuk Anda yang masih nanya. Saya tanya dulu, menurutmu bagaimana kinerja saya dalam menjalankan tugas yang saya tanggung jawabkan ini? Apakah udah sesuai dengan keinginan rakyat? Boleh saya menilai Pak? Kenapa tidak boleh? Menilai, berpendapat, mengkritik adalah kebebasan. Silakan, itu hak Anda. Ya juga ya Pak, nggak mungkin juga saya ditangkap hanya karena berpendapat. Ya, itu kebebasan Anda, asal jangan keluar jalur. Menghina, berkata kasar, apalagi menfitnah. Itu bukan mengkritik lagi namanya. Itu tindakan kejahatan dan bisa diproses hukum. Bijaklah dalam berpendapat. Jadi pendapat Anda tentang kinerja saya seperti apa? Pendapat saya sama dengan lontaran rakyat yang dilontarkan ke Bapak. Tapi Pak, karena hati kecil saya mudah terluka, jadi saya kadang kasihan sama rakyat yang kena omelan Bapak. Kadang omelan Bapak terlalu keras, sakitnya sampai ke saya Pak. Apalagi yang udah tua. Sedih aku Pak liatnya. Walaupun saya tahu yang salah mereka, tapi tetap aja Pak sedih saya liatnya. Kamu nggak bisa jadi pemimpin. Kamu nggak punya jiwanya. Perasaan terlalu membawamu. Saya jelaskan sebagai pemimpin. Jangankan marah. Kalau kita bisa mukul, kita pukul. Mereka yang batu untuk dinasehati, kata lembut kadang tidak guna, atau sama sekali tidak guna. Maka mungkin kamu sudah tahu, ada beberapa orang juga yang melawan saya. Merasa kasihan pada orang yang batu hanya akan jadi pengkhianatan. Untuk sebagai manusia, saya juga punya perasaan. Karena prinsip saya adalah, salah kita tegasin, benar kita puji. Mau sampai kapan kita memelihara masyarakat yang bandel? Ya emang sih Pak, ada aja orang yang bandelnya minta ampun. Tapi Bapak marahnya nggak ke rakyat kecil doang kan? Selama masih wewenang saya, mau besar, kecil, kaya, miskin, saya sikat. Saya bukan pemimpin yang zalim yang hanya bisa menindas rakyat kecil. Salah ya salah. Saya juga bukan pemimpin penjilat, yield sana-sini. Saya juga bukan pemimpin pencitraan. Dan saya juga bukan pemimpin mikirin diri sendiri. Yang paling penting, marah tidak harus berkata kasar. Iya Pak, saya setuju dengan itu. Tapi Pak, memarahi atau menasehati seseorang ada baiknya di tempat yang nggak ada yang lihat. Kasihan Pak, mereka pasti malu. Apalagi Bapak upload di sosial media. Bukan hanya 1-2 orang lagi Pak yang lihat, semuka bumi Pak. Bayangin Pak, betapa malunya dia jadi tontonan. Jangan bandel kalau nggak mau malu. Sesimpel itu. Tapi lihat, dengan semua itu juga saya mudah tahu bahwa saya tidak main-main. Bahkan hanya dengan satu orang yang berbuat salah, saya tidak biarkan lewat begitu saja. Ya juga sih, saya lihat keadaannya di daerah Bapak udah banyak yang nggak bandel. Iya. Ya kan, walaupun tetap aja ada yang bandelnya kelewatan. Saya tidak tahu mereka benar-benar bandel atau ada yang nyuruh. Ha, tolol amat ya mau disuruh buat bandel. Emang goblok? Nggak ada untungnya berbuat seperti itu. Iya ya, tujuannya apa coba? Kamu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ya, Bapak jelaskan aja, nggak apa-apa kan? Jelaskan bagaimana lagi? Emang kebijakan saya ada yang merugikan masyarakat? Sejauh ini saya lihat aman-aman aja. Jadi yang bandel itu untuk apa? Oh jelas, untuk mencari kesalahan yang tidak akan pernah mereka temukan. Susah ya Pak jadi pejabat yang benar? Apa yang susah dalam menjalani kebenaran yang tujuannya hanya satu? Yang susah adalah mereka-mereka yang punya niat buruk kepada orang lain. Susah di dunia, susah pula di akhirat. Semoga Bapak tetap teguh dalam pendiriannya ya. Ya, doakan saja, karena kedepannya hanya Tuhan yang tahu. Siap Pak. Sebelum kita tutup, apa Bapak punya pesan kepada masyarakat yang sedang nonton ini? Khususnya bandel, ada nggak pesan buat mereka? Buat masyarakat saya yang masih bandel, yang tidak mau mendengarkan saya, yang tidak mau mentaati pemerintahan saya,
Dengarkan baik-baik, untuk apa kalian seperti itu? Saya menjadi pemimpin kalian bukan buat untuk merugikan kalian. Tujuan saya hanya satu, memberikan kejayaan kepada kalian. Saya sadar, mungkin saya terlalu tegas, terlalu ikut campur. Tapi pemimpin seperti apa yang kalian mau? Apa kalian mau pemimpin yang hanya duduk diam melihat kalian kebingungan? Apa kalian mau pemimpin yang hanya duduk diam, yang tidak mempedulikan masyarakatnya? Jika saya mau, saya bisa seperti itu. Ingat baik-baik, saya begini untuk kalian semua, untuk kebaikan kalian semua. Dan terakhir, untuk yang memusuhi saya, yang mencari-cari kesalahan saya. Dan pesan terakhir untuk kalian semua yang masih bersama saya. Apapun yang terjadi dengan saya akan tetap bersama kalian. Lihat, buka mata kalian. Pemimpin seperti apa lagi yang kalian inginkan? Lihat, seberapa dia membela kalian, seberapa dia menyayangi kalian. Bersyukurlah kalian. Penyampaian yang sungguh keren, Pak. Tapi apapun itu, saya akan tetap mendoakan yang terbaik buat Bapak. Terima kasih juga sudah mau menjadi pendengar yang baik. Oke teman-teman, sampai di sini saja podcast kita hari ini bersama dengan pemimpin yang sangat bijaksana. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan kata-kata dari Cing. Oke Cing, kata-katanya. Lakukan sesuatu dengan berani, maka kamu tidak akan menyesalinya. Paham?